Ternyata luar biasa. Ini suatu ekspresiasi bahwa yang datang itu anak muda semua. Ini adalah penerus bangsa kita. Penerus bangsa kita yang mana banyak remaja sekarang yang malam ini belum tentu bisa mengikuti majelis yang mulia ini. Bisa jadi di sana mereka melaksanakan maksiat. Bagaimana kalau hari itu juga dia mati? Apa balasannya? Kita semuanya mungkin tahu. Bahkan orang Yahudi saja, orang yang sekarang memerangi Palestina tahu kalau dia akan diberitahu apabila di akhirat yaumil akhir nanti orang Yahudi akan diberitahu, wahai kaum muslimin, batu, rumah, gunung bahkan bercerita memberitahu alamatnya, wahai kaum muslimin, ini di belakang saya ada orang Yahudi, bunuh dia. Orang Yahudi aja percaya dengan perkataan Rasul. Kita yang sudah beriman dari lahir, masa tidak percaya? Orang Yahudi saja percaya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ruang lingkup dan ibadahnya berbeda, sudah lewat dari jalur. Oleh karena itu, ini adalah sebuah momen yang sangat luar biasa, momen yang sangat mengangkat anak-anak muda sekarang untuk memberikan aktivitas, untuk memberikan kegiatan-kegiatan yang mana membawa anak-anak muda untuk memperjuangkan kalimat la ilaha illallah. Agar apa? Agar tidak ada lagi yang menyakiti ulama kita. Agar apa lagi? Agar tidak ada yang melecehkan agama kita. Agar ada ketika saudara kita dijatuhkan dalam penjara, siapa yang masuk? Adalah orang hukum, kalau bisa dari kita ini adalah umat Islam. Bahkan kita tak perlu uang untuk membela ulama kita, karena yang siapa yang ganti? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu banyak sekali keutamaan silaturahim ini, banyak sekali keutamaannya. Salah satunya yang bisa kita lihat, yang sering kita dengar adalah panjangnya umur, dilancarkan rezekinya. Mungkin itu yang sering kita tahu, dan itu sudah kita tahu. Tapi banyak di antara kita yang suka pertama omongin orang lain dari belakang, memberikan isu yang tidak ada kepastiannya, memberikan isu yang belum tentu ada kebenarannya. Di sini ada salah satu 7 keutamaan, beberapa keutamaan menjamu tali silaturahim dalam Islam. Yang pertama adalah merupakan konsekuensi iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasli rahimahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia menyambung hubungan tali silaturahim. Nah, ini juga yang harus perlu kita ketahui. Kalau gitu untuk anak-anak muda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka suatu pelajaran bagi kita apabila ada seorang tamu datang ke rumah kita, siapapun dia, walaupun bukan pejabat, walaupun dia tidak ada jabatan di dunia ini, belum tentu jabatannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu jangan pernah pilih bulu terhadap siapapun yang datang di rumah kita. Apabila dia tertulis kategorinya tamu, maka layani seperti raja. Tapi tamu juga jangan kurang ajar. Dia sampai seminggu, jangan. Maka Rasulullah SAW memberikan waktu berapa? 3 hari. Lebih dari itu Rasulullah SAW melarang. Kalau bisa tamunya pulang, karena belum tentu tuan rumah mempunyai bekal untuk memenuhi kebutuhannya dalam
Salam sehari-hari. Maka Rasulullah SAW bersabda memberikan waktu selama 3 hari. Maka banyak di antara kita suatu kehormatan bagi antum semuanya apabila ketika ada tamu antum rela ngutang demi apa? Demi memuliakan tamu. Jangan diajuin tamu itu, karena tamu adalah melayani tamu adalah suatu kewajiban kepada kita kaum muslimin. Begitu pula untuk menyalin silaturahim. Menyalin silaturahim ini adalah suatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecilnya, apabila kita mati siapa yang kuburkan? Apabila kita mati siapa yang kuburkan kira-kira? Adik kita, anak kita, keluarga kita ada berapa sih? Contoh satu keluarga minimal itu ada 5. Istri 1, kalau yang 2, ada istrinya 2 di sini. Nah, minimal itu 3. Istri 1, suami 1, anak 3. Kalau anaknya masih kecil-kecil, kalau bapaknya mati, kalau dia tidak bisa bersilaturahim, maka siapa yang menguburkan dia? Anaknya yang masih balita apakah bisa kuburkannya? Tidak. Apakah istrinya yang sendiri bisa menguburin suaminya? Tidak. Maka oleh karena itu pentingnya diwajibkan bagi kita untuk menyambung tali silaturahim. Maka ini adalah suatu momen yang sangat luar biasa agar kita bisa memperkuat ukhuwah kita, memperkuat silaturahim kita, saling mengenal, bukan saling menjatuhkan. Nah, ini yang sering terjadi. Bahkan yang sering terjadi itu adalah perang. Maka apabila ada perang atau berantem sesama muslimin, maka sesungguhnya dia lebih hina dari orang kafir. Bahkan orang kafir saja memerangi orang Palestina yang beda agama. Sedangkan kita, mereka yang sudah terjamin neraka bagi mereka, mereka memerangi muslim, bukan sesama orang Yahudi. Apalagi kita yang sesama muslimin memerangi sesama muslimin, itu lebih dari kaum Yahudi, lebih dari orang kafir. Semua manusia yang beriman kepada Allah akan masuk surga. Percaya apa tidak? Percaya atau tidak? Kalau kaum muslimin semua orang yang beriman kepada Allah masuk surga, terus neraka buat siapa? Orang kafir. Terus yang kita orang-orang Islam ini yang buat dosa bagaimana? Apa langsung masuk surga? Tidak. Maka ada 2 jalur. Ada yang langsung masuk surga, ada yang lewatin neraka dulu. Setelah semuanya terhapus karena dia mempunyai keimanan kepada Allah, mempercayai Nabi Muhammad SAW, maka setelah bersih semua dosanya, maka dia masuk ke surga. Kita mau milih pertama apa kedua? Pertama. Siapa yang milih kedua? Berarti banyak dosa. Jangan lupa hari ini, malam ini minta maaf sama samping kiri kanannya. Baik. Apa tadi? Kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di setiap ayat Al-Qur'an wa aqimis shalah wa atuz zakah selalu bergandeng, tidak pernah berpisah. Itu cinta sejati. Bukan ketiga sayang-sayangnya ditinggal. Maka oleh karena itu kalau sudah ada langsung nikah. Oke, kita lanjut. Wa aqimus shalah wa atuz, selalu bergandeng. Kenapa? Karena kalau kita lebih mementingkan Allah tapi meninggalkan sesama manusia, tidak sama aja bohong. Kalau kita sosialnya bagus, zakatnya miliaran, triliunan, semua orang miskin tidak ada, tapi dia tidak sholat, apa sama aja apa tidak? Tidak. Maka di situ harus bergandeng. Mendirikan sholat, ibadahnya kepada Allah juga harus jalan, dan sosialnya kepada manusia juga harus jalan. Tahajud malam,
bolak-balik, jungkir balik, tapi tetangganya belum makan. Baik apa tidak? Tidak. Ada yang orang sedekah di masjid miliaran, orang sekitar tidak ada yang kelaparan, tapi sholat Jumat saya tidak bagus apa tidak? Berarti orang itu tidak bersyukur karena dia tidak tahu siapa yang berikan harta segitu banyaknya. Oleh karena itu banyak sekali hikmah apabila kita mendapatkan musibah. Mungkin kita mengintrospeksi diri, mengapa hati kita ini keras, kenapa hati kita ini selalu susah untuk melangkahkan langkah kita untuk ke masjid. Kenapa hal itu demikian? Mungkin tinta hitam yang ada di hati kita terlalu tebal dan tembok maksiat kita terlalu tinggi sehingga cahaya dari Allah itu tidak masuk. Bagaimana caranya untuk menghancurkan tembok itu? Menghilangkan tinta hitam itu dibersihkan, diberikan deterjen dengan memperbanyak istighfar. Kita cuci, kita bilas dengan memperbanyak zikir. Kita beri wangi-wangian seperti mencuci baju. Kalau baju kotor, kita berikan deterjen, kita cuci, kita bilas, kita beri wangi-wangian. Wangi apa tidak? Nyaman apa tidak dipakai? Begitu juga dengan hati. Apabila hati kita kotor, maka kita cuci dengan istighfar, memperbanyak zikir, memperbanyak salawat kepada Nabi untuk memperwangi hati kita, sehingga kita mudah untuk melangkahkan kaki kita ke masjid. Oleh karena itu, teman-teman dan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak panjang lebar untuk malam ini karena waktu yang singkat. Mungkin nanti di lain waktu bisa kita berjumpa kembali, bisa nongkrong bareng untuk saling cerita, sharing bareng, berbagi pengalaman. Saya di sini bukan menggurui, tapi kita saling sharing bersama. Saya juga masih banyak kekurangan dan antum juga mungkin ada yang lebih dari saya. Tapi apabila ada kekurangan dari saya, mohon bisa saya terima. Saya akan terima kritikannya dan masukannya. Oleh karena itu, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka penting bagi kita untuk menjalin tali silaturahim, untuk memperluas rezeki kita, untuk mempermudah kerjaan kita, untuk apalagi dunia kita diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih semangat? Kita 10 jam lagi. Masih siap? Siap? Konsumsinya belum datang. Baik, seperti itu. Jadi untuk teman-teman semuanya, mari kita bangkit dari zaman jahiliyah. Sekarang orang Yahudi itu pintar. Mereka tidak menjajahi kita dengan memperbanyak perang, tidak. Tapi apa yang menjajah kita adalah sosmed. Perhatikan ini. Ini yang memberikan kita jatuh, yang lalai menghindari sholat, menghindari perkumpulan seperti ini, menghindari majelis taklim. Apa? Karena HP. Jangan jadikan HP ini sebagai Tuhan. Jangan jadikan HP sebagai Tuhan. Azan berkumandang, kita melihat HP atau segera bangun untuk melaksanakan sholat. Melaksanakan sholat apa terus megang HP? Sholat. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi penerus bangsa, amin. Oleh karena itu, jamaah sekalian, banyak sekali keutamaannya. Adalah salah satunya yang disampaikan dalam hadis Rasulullah SAW, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi asrihi qal yasil rahimahu. Barang siapa yang senang diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya ia menjambung silaturahim. Maka apabila kita ingin panjang umur, rezekinya diperbanyak, maka kita harus menjalin silaturahim. Tidak boleh ada dendam,
di antara saudara lain kepada saudara lain, kepada adik ke kakak, kepada anak ke orang tua, lebih parah lagi, kepada orang tua ke orang tua. Baik, oleh karena itu teman-teman sekalian, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari tadi saya melihat pembukaannya adalah barang siapa yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an, maka apa? Insya Allah apa? Akan selamat dunia akhirat. Baik, boleh saya bertanya? Apa itu Al-Qur'an? Yang bisa jawab? Ada yang berani? Angkat tangan. Adik-adik atau teman-teman sekalian. Apa itu Al-Quran? Ada yang berani? Baik. Ini yang sering terjadi. Dulu saya cerita sedikit boleh ya. Ketika saya di Subrang, suatu saat saya mengimami. Memang saya sering mengimami. Namun ada suatu jemaah anak kecil yang seumuran kalian semua mungkin. Mungkin saat itu dia sering ke masjid. Setelah asar beliau menemui saya. Afwan, mereka mengatakan, Ustaz, saya ingin belajar ngaji. Oh gitu, kenapa harus sama saya? Gak ada guru lain? Gak ada, di sini gak ada guru ngaji. Baik, saya ajak duduk. Sekarang Iqra berapa? Masih Iqra 3. Kelas berapa? Kelas 3 SMP. Sudah besar apa belum? Sudah. Maka saya tanya, saya tes bacaannya, ternyata masih banyak yang salah. Ketika saya tahu bacaannya banyak yang salah, saya tanyakan, antum tahu apa itu Al-Quran? Apa jawabannya? Pertama dia bengong mencari jawaban. Saya tanya kedua kali, kamu tahu apa itu Al-Quran sebelum mengenal, sebelum membaca Al-Quran? Sedangkan kita mau beli HP saja, kita harus tahu itu merek A, merek apa, harganya berapa, megapikselnya berapa, RAM-nya berapa, kita harus tahu. Begitu juga harus Al-Quran, kita harus tahu sebelum kita membacanya. Maka oleh karena itu saya tanyakan kepada beliau, kamu tahu itu apa Al-Quran? Yang ketiga kalinya. Karena dia tidak tahu, saya pancing, Al-Quran itu perkataan Allah atau perkataan Rasul? Ada yang bisa jawab? Perkataan Allah apa perkataan Rasul? Perkataan Allah. Alhamdulillah. Ternyata beliau menjawab perkataan Rasul. Di situ saya agak sedih melihatnya. Sudah kelas 3 SMP tapi tidak tahu kitabullah itu adalah perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu alhamdulillah di sini sudah tahu apa itu Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang mu'jiz, yang diturunkan kepada penutup para nabi dan rasul, yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril, yang disampaikan kita secara mutawatir, yang dimulai dari suratul Fatihah dan diakhiri suratul An-Nas, dan barang siapa yang membacanya akan termasuk ibadah. Alhamdulillah, semua alhamdulillah apabila kita sudah mengenal Al-Quran. Oleh karena itu kita terus membaca Al-Quran, terus memperbaiki bacaan Al-Quran, mulai dari makhrajul huruf sampai akhir. Karena di sana, ya, kata kasarnya, Al-Fatihah saja tidak benar dari makhrajul huruf, maka apabila seorang imam mengimami dengan Al-Fatihah yang jauh sekali salahnya, maka sholat itu batal, tidak sah. Kenapa? Karena Al-Fatihah adalah syarat utama. Tidak ada Al-Fatihah, maka sholat tidak sah. Maka oleh karena itu paling minimal kita memperbaiki makhrajul huruf dari suratul Fatihah. Semoga kita semuanya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
Allahumma ja'alil Qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalazanina wa dhahaba umumina wa humumina. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Apa artinya? Ya Allah, berikan hati saya lapang, tenangkan hati saya untuk membaca Al-Qur'an. Ketika kita mempunyai masalah, jangan cerita di sosmed. Kalau jangan curhat di sos, ada masalah jangan di sos, maka itu adalah orang bodoh. Kenapa? Kenapa saya bilang orang bodoh? Dia menampakkan kekurangannya kepada orang lain. Dia menampakkan keluh kesahnya kepada orang lain. Mendahului Allah. Siapa yang utama, Allah apa manusia? Maka oleh karena itu kita mengutamakan Allah Subhanahu wa taala. Apabila tidak ada jalan keluar, tidak boleh untuk dikeluh kesahkan kepada HP atau disebarkan kepada seluruh masyarakat. Kita keluh kesah kepada Allah. Tenangkan hati dengan memperbanyak baca Al-Quran, karena Al-Quran adalah syafaat yang akan menemani kita, yang akan menyelamatkan kita di yaumil akhir. Mungkin itu cukup sekian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya, apabila ada kekurangan, saya masih butuh ilmu dan saya masih banyak kekurangannya. Apabila ada kesalahan di antara kata-kata saya, boleh dikritik atau diberikan masukan untuk bisa jauh lebih baik ke depannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.